like a Hellcat. Jurusan saya pengelolaan pelabuhan. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oh, ini kasih question answer saja gitu. Kalau nanti dia nggak bisa, nah berarti kan seluruh ini masuk angin juga berarti lain. Ada yang ditanya apa itu pelabuhan misalnya gitu. Nanti Bapak Ibu juga bisa gitu, bisa tahu ternyata proses itu seperti ini, cuma maksudnya seperti itu. Belum ada, kira-kira kita lanjut dulu. Lanjut dulu. Yang 2016, 2015, 16 apa lagi? Oh ya, 2016 lagi. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Rainer Hernandez Mamora. Ibu Boru Manulang, asal saya dari Batam. Jurusan saya tata laksana pelayanan niaga. Ada kira-kira Bapak Ibu yang bingung-bingung? Apa itu tata laksana? Misalnya kayak gini, karena kita di sini gini, terkadang saya sangat memahami sekali. Terkadang ngomong pakai bahasa Indonesia itu rasanya susah gitu ya. Pakai bahasa Batak aja nanya juga nggak apa-apa. Nanti kalau dia nggak bisa berarti dia bukan orang Batak. Bahasa Batak apapun mengerti semua ini Bapak Ibu. Tenang aja. Kalau aku pribadi nggak perlu nanya karena anakku. Oh, begitu berarti udah kok aja kan gitu. Kalau bapak orang tua yang nanya. Udah ada kira-kira. Belum cukup. Ada pertanyaan. Kamu tadi udah di wisuda, jadi selesai wisuda apa mau kerja dulu apa langsung mau nikah gitu? Iya, iya kan. Belum mau langsung nikah ya untuk apa sekolah? Udah habis uang pun. Berhubung karena calonnya belum ada ya. Itu kan tanya tadi apa lanjut Bahasa yang lain lagi. apa merek gitu kan kan bilang kak apa lanjut lagi jadi masih lanjut duduk Lagi. Udah. Ada lagi kira-kira? Karena gini Bapak Ibu, mumpung mereka ini belum jadi pejabat di kemudian hari, jadi sekarang ini kita kerjain dulu gitu. Udah? Saya, oke. Thank you, makasih. Terus yang 2016 lagi? Oh kan, 2016 lagi. Shalom Bapak Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arjuna Simbolon, jurusan pelabuhan, Mama Boru Tawalian, asal Indrapura. Ada pertanyaan? Kira-kira ada yang, kau dulu praktek di mana? Kau magang di mana? Dulu praktek di Batam. Di Batam. Kalau dulu pernah kerja di Batam sih 2 tahun sebelum masuk kuliah gitu. Jadi pernah 2 tahun baru masuk kuliah lagi. Prakteknya lagi di Batam kembali. Prakteknya Setelah praktek dulu di Batam tuh. Jadi kalau mungkin program mungkin kelanjutannya, pengennya sih kerja dulu, biar nanti punya planning mungkin mau melanjut atau seperti itu. Nah, supaya tidak membebani orang tua lagi. iya mantap boleh nyanyi satu lagu dulu. Karena gini, dua orang tua itu ya, itu paling besar benar. bisa nyanyi kan Sebenarnya bisa nyanyi itu bukan soal kualitas, tapi bisa-bisa aja gitu. ayo Masih dia gitar. siapa bisa ngiringi Kita yang hitam satu lagi. Kan luar biasa sakit udah kemarin deh. Jepang. Baik karton isi karton. Karton baik baru karton. Dia malah terbantu jalankan kantong-kantong gitu lagi. siapa yang bisa ngiringi Ya siapa yang nyuruh nyanyi? Bikin karton di situ karton biar ada uang nanti. Ya, orang tua. Ya kita kasih sumbangsi lah. Iya. Ini organisasi dong. Ini organisasi.
Duduk aja kali ya Pak. Iya, duduk aja. Aku. Ya maksudnya gitarnya kan. Waduh. Iya nggak apa-apa. Apa tidak ada? Tidak ada. Siapa aku sendiri. Oh, nggak ada talinya ya? Tidak ada. Bisa lah. Orang tua kita nggak pengen dengar musik, tapi dengar suaramu sebenarnya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau suaranya mungkin kelas kampung kali ya. Kelas rabut tua gitu. Mantap, mantap. Mana kardusnya? Jadi ini ada ini. Oh, pakai les kuda. Pakai les kuda. Nggak kuat itu, nggak kuat. Ini kali ini. Oh ini berarti panitia kurang dana. Itu Enggak, kita yang bilang bukan orang itu. ini kan bertanya sama apa dulu panitia ini kurang dana kan panitia. Bagaimana? Oke. Satu. Baik, lagu zaman begini dia. Satu. Ngaruh kan? Iya. Gak ngaruh kali. Plastik saya Istilah ini perjolo mandok keren. Silakan duluan. Aku kita mantap. Bawa ke sini. Ini lagi nih. Kalau dari orang itu bau banget. Karena kan di sini kan kami kan sekolah, kami bukan belajar nyanyi, jadi sedikit-sedikit pals-pals nggak apa-apa lah ya. Dan untuk selanjutnya Mantap itu. Ada mental. siap. Yang 2016 masih Edi. Oke, skip dulu nanti lagi dia. 2015. Sini. Masuk. Selamat malam. Orang berjuang. Perkenalkan nama saya Sentra Sendiri, jurusan Teknika angkatan 2015, asal Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Ada kira-kira mau ditanyakan Bapak Ibu? Karena kan ini tadi kan KPN ini teknik ini, apalagi ini teknik ini sepertinya bisa ditanyakan seperti itu. Biar kita saling tahu dan nanti nggak ada pertanyaan lagi gitu. Sehingga kalau nanti mungkin ada family kita bertanya di kampung,
kita bisa paling tidak kita bisa menjawab. Dan kira-kira Kita ini mesinnya. iya Pak. Kan kalau udah lulus kuliah kan pasti seorang itu punya target kerja misalnya di mana gitu kan. Ini kan bulan Oktober, kira-kira target kerja itu di bulan berapa? Ini wisudanya kan untuk ahli media, bukan untuk profesi ANT 03 maupun ATT Teknika. Jadi yang dipergunakan untuk pekerjaan pelaut yang berlayar itu ijazah profesi, bukan ijazah ahli media gitu. Jadi untuk melamar pekerjaan dibutuhkan ijazah profesi laut terlebih dahulu. Kalau estimasi waktu tergantung jadwal dari kampus. Dan 11 jam. Yang lain Jadi kira-kira Bapak Ibu, jadi gini lah susahnya nih. Tadi pelaut ini, nanti di kapal juga muntah-muntah karena kena ombak, tewari. Lagi kira-kira cukup dulu. Cukup. Oke, terima kasih. oh digitarin. Disuruh gitarin bang bolon nyanyi. Bolon gitarin dong. Oke, ini kita skip dulu, nanti lagi masih banyak. Ya, lanjut dulu lah. 2015 kira-kira masih itu ya dulu masih Salam, perkenalkan nama saya Ade Irfan G. Praingin, asal dari Dere, Sumatera Utara. Mama Boru Ginting. Saya mengambil jurusan di kampus, jurusan Nautika, angkatan 2015. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, Nautika. Nautika. Nautika itu apa? Nautika itu Pak, yaitu ya bisa jurusannya menuju ke kapten Pak. Kalau Menuju ke kapten. iya, kalau paling tinggi nakodanya. Nahodanya. Kalau di mobil supirnya. Iya, supir. Oh, Sebenarnya prodi itu juga belajar jadi supir. kalau di pilot, kalau di pesawat terbang pilotnya. Pilot. Oh, begitu ya. Mantap sih. Ada lagi Bapak-bapak? Kami ada pertanyaan kira-kira Ibu yang di sudut. Aku langit lah. Oh. Maaf ya katanya itu bahasa Indonesia. Masih ada kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke. Jadi makasih untuk seminar kami. Jadi yang nautika itu saya menjelaskan sedikit karena kebetulan juga saya jurusan nautika. Nautika itu ilmu yang mempelajari tentang navigasi di atas kapal gitu. Kalau dari dulu kan kalau dulu kita dengar kayak Columbus misalnya gitu tuh kan pelaut sejati, dia belajar navigasi tentang bintang-bintang segala macamnya seperti itu, planet-planet segala macamnya. Jadi kita menentukan posisi kita. Ini kalau kita dari sini misalnya ke Jogja kita udah lihat jalannya ke Jogja. Tapi kalau di laut itu garis hayal namanya. Iya, kita bikin garis hayal tapi di peta itu ada tergaris lintang bujurnya sekian. Kita jalan di posisi itu. Itu Dan navigasi namanya. navigator. Navigator. Iya, kita navigatornya, navigasi itu alatnya. Itu pelajaran itu ya. Pelajaran. Aku kira makanan tadi navigator. Nanti semoga nanti kami bisa berhasil. Nanti kita bikin merek makanan navigasi. Navigator. 2015 Sebentar. Jadi itu agak sedikit keliru bang ya. Jadi nahkoda itu bukan supir. Ibaratnya supirnya itu orang mesin. Nahkoda itu kan ibaratnya mengarahkan kiri kanan lurus. Yang mengarahkan kan orang mesin. kiri kanan. Kayaknya kalau otomatis kayaknya nggak masalah. Memang benar Bapak Ibu, kadang-kadang nontik sama orang tua ini counter terus ada berdebat. Saya loh pemilik kapal, saya loh seperti itu biasa. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau dia bilang seperti itu, enggak ada kok otomatisnya kapal itu tinggal pencet aja nanti jalan sendiri. Dia ngapain dia tekong kiri, tekong kanan. Ini ada orang begini. Oke, 2015 masih kira-kira
Oke, rekan saya 2014. Dari sana. Terima kasih, salam, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muslim Pane, Mama Umur Menalu. Asal saya dari Sipolga, baru 1 tahun setengah. Jurusan saya di Akademi Maritim Nusantara Teknika. Terima kasih. Ini berarti 2019 berarti itu udah sampai 5 tahun kami kuliah untuk ini tuh. Jadi kalau misalnya kadang kan pertanyaannya gini, masa anak kita itu kuliah sampai 5 tahun hanya untuk D3 doang? Itu saudara itu sampai S1 karena berbeda. Kalau itu di bawah 2 Kementerian Perhubungan dengan Pendidikan. Kalau ini kita lagi ngejar, begitu selesai wisuda itu yang kita kejar dari standar IMO-nya itu, International Maritime Organization. Makanya pelaut hari ini di Indonesia, besok udah bisa di Jepang, nggak ada masalah untuk itu. Seperti itu. Untuk itu sebenarnya makanya sampai 5 tahun kita tuh. Oke, ada pertanyaan langsung ke dia mungkin. 5 tahun. Iya. Aturan 3 tahun. Biasakan kalau cuma D3, kita kan 3 tahun udah selesai. Iya. Kayak misalnya yang tadi rekan-rekan teman-teman kita, teman-teman kami yang angkatan 2016 berarti kan 3 tahun dia kan. Tapi kan jurusan KPN dia gitu. Dia belajar manajemen transportasi itu seperti apa gitu. Sedangkan kalau kita yang ngejar profesi ini teknik dengan nautik itu ya sampai 5 tahun, malah sampai yang 6 sampai 7 tahun seperti itu Bapak Ibu. Untuk mengejar itu. Itu. Bukan karena ada O-nya itu. Nilai gitu. Sampai 5 tahun. Ya biasa di. Enggak, sebenarnya gini. Kita itu ujian itu per 2 bulan sekali. Kalau jadwal itu jadwal negara, kita harus mengikuti ujian itu. Gini Bapak Ibu, kalau lulus nautik dan teknik ini, dia kan semester 5 dia akan cari kapal, perala di kapal. Persyaratan untuk mencari perala itu dia harus memiliki sertifikat minimal namanya BST. Maka dia harus punya BST baru bisa ujian. Sertifikat lagi dia dulu. Sekolah lagi dia ke Semarang. Itu ngambilnya di Semarang atau mungkin di Jakarta, di Surabaya juga ada. Tapi yang pasti di kampus ini tidak ada. Gitu. Nah, kita harus ke Semarang atau ke sana dulu ngambil BST baru kita pengusulan ujian. Begitu lulus kita berlayar 1 tahun. Jadi dari kampus dikasih izin itu? Dikasih. Memang seperti itu peraturan, memang persyaratannya seperti itu. Terus begitu turun kita nanti ada lagi tahapan yang namanya kita KKP. Nah, di sini terbagi 2 dia. Kita ngurus KTI itu untuk ijazah darat. Satu kita ngurus KKP itu singkatan dari kertas kerja pelaut. Jadi selama 1 tahun kita itu praktek di kapal, nanti akan diuji sama dosen. Begitu lulus di kampus sendiri, nanti kita akan ke Semarang namanya Cadet Record Book. Kira-kira Cadet Record Book ini bahasa Indonesianya catatan kadet. Jadi catatannya apa saja nanti diujikan lagi di Semarang, dites lagi. Begitu lulus lagi di sana dites itu, maka ada lagi proses selanjutnya. Kita pelengkapan berkas untuk ujian apa saja nih. Maka kita akan ambil sertifikat lagi dulu kalau masih kurang. Karena pertama dulu cuma kita ambil BST. Maka setahu saya kalau kita mau pasca itu kita paling tidak punya BST, AFF, MEVA, SAT, itu banyak, SCRB. Nah, jadi kira-kira sederhananya BST ini tentang safety-nya, AFF ini bagaimana cara menangani api di atas kapal, MEVA ini bagaimana cara memberikan pertolongan pertama di atas kapal, terus SCRB ini cara mengolah sekoci perahu kecil itu yang biasa di samping kapal itu. Nah, kira-kira kalau kita untuk ujian itu harus dapat sertifikat itu dulu. Setelah itu baru kita ujian per 2 bulan sekali. Seperti itu. Masih ada senior juga yang masih belum selesai juga sampai saat ini gara-gara profesi ini. Karena bukan menjelekkan, terkadang kekurangan kita di negara berkembang itu seperti itu. Dan satu lagi memang kelemahannya gini. Terkadang orang lain nggak bisa menghargai kampus negeri itu nggak bisa mengatakan swasta itu lebih baik daripada negeri. Jadi terkadang karena standar itu berada di negeri, jadi karena ada istilah anak kandung anak. Saya pikir sih gitu. Jadi proses itu yang bikin panjang juga sebenarnya. Seperti itu. Memang barat ya. Memang Garuda tadi ya. Iya, karena memikul lambang Garuda nih matahan nih. Oke, masih ada kira-kira Bapak Ibu? Udah? Mulai.
Lanjut ya.